Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai adab-adab dalam berdoa insyaallah. Kenapa dalam berdoa ini perlu adanya adab-adab yang harus kita perhatikan? Karena doa yang disertai dengan adab itu nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya doa yang disertai dengan adab itu lebih berpeluang untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Dalam adab-adab berdoa ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, adab-adab yang berkenaan dengan kita selaku yang mau berdoa. Kemudian yang kedua, adab yang berkenaan dengan waktu dan tempat berdoa. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan konten doa yang mau dipanjatkan. Untuk yang pertama, adab yang berkaitan dengan kita selaku yang mau berdoa, dianjurkan dan diusahakan sebisa mungkin kita pastikan diri kita dalam keadaan suci, baik suci dari hadas maupun suci dari najis. Dengan begitu, maka kita sudah siap benar-benar memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita punya dosa kepada orang lain, ya pastikan juga sudah meminta maaf kepada orang tersebut. Sehingga dosa-dosa kita terhadap sesama kita itu tidak menghalang atau tidak menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan waktu dan tempat berdoa. Diusahakan memilih waktu-waktu yang berpeluang lebih besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisalnya dalam waktu sehari-hari, ya seperti antara adzan dan iqamah, ataupun di sepertiga malam terakhir. Kalau dalam sepekan itu ada di hari Jumat, terutama ketika khatib sedang duduk di antara 2 khutbah. Dan juga ketika asar menjelang terbenamnya matahari di hari Jumat, itu juga berpeluang besar untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Berkaitan dengan tempat berdoa, kita bisa berdoa di tempat manapun, yang pasti tempat itu harus suci. Ya, diusahakan tempat itu adalah tempat suci. Bahkan kita dilarang berdoa di tempat-tempat yang banyak najisnya, seperti dalam kamar mandi atau di tempat-tempat yang kotor yang banyak najisnya. Sebisa mungkin juga kalau itu adalah dalam masjid, karena bisa sekaligus niat i'tikaf, di double, dapatnya double, dapat pahala doa, dapat pahala i'tikaf. Lebih afdal lagi memang di tempat-tempat yang istimewa, yang keistimewaannya dijelaskan dalam banyak riwayat Rasulullah SAW. Semisal Raudhah, yaitu area dalam Masjid Nabawi antara mimbar Rasulullah dengan rumah beliau. Kemudian ada juga dalam Masjidil Haram itu, yaitu di Multazam, di pancuran emas yang ada di Ka'bah. Kemudian juga di area Hijr Ismail dan Maqam Ibrahim, yang kesemuanya itu ada dalam lingkungan Masjidil Haram. Dan pada umumnya berdoa di dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu tentunya lebih istimewa daripada berdoa di tempat-tempat lainnya. Jadi seandainya kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung ke tempat-tempat tersebut, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, untuk kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya masih belum ditakdir untuk ke sana, kita siapkan dalam rumah kita sendiri tempat khusus untuk berdoa, dan pastikan tempat itu selalu suci dari najis.
Kemudian mengenai konten doa yang dipanjatkan. Adab yang berkaitan dengan konten doa yang dipanjatkan. Kita dianjurkan dan memang lebih utama memilih doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi susunan kalimatnya langsung dari Rasulullah SAW, bukan buatan sendiri. Karena apa? Karena dalam doa yang disusun oleh Rasulullah SAW itu ada keberkahan. Nah, yang tidak ada keberkahan tersebut dalam doa-doa yang kita susun sendiri. Jadi lebih banyak berkahnya. Selain juga tentunya lebih berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Termasuk adab dalam konten doa yang dipanjatkan adalah sebelum kita memulai doa intinya, jadi sebelum pada intinya doa, maka kita juga dianjurkan untuk memulai doa itu dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, atau yang biasa diucapkan oleh guru-guru kita, semisal hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Bisa seperti itu. Kemudian setelah pujian tersebut kita iringi dengan salawat kepada Nabi. Misal Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu. Baru kemudian kita berdoa. Allahumma misalnya apa doa kita. Kemudian di penutupnya juga kita tutup dengan salawat kepada Nabi dan juga pujian kepada Allah. Biasanya wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Jadi itu berkenaan dengan konten doa yang dipanjatkan. Jadi tidak langsung masuk pada intinya. Ibarat proposal ya harus ada istilahnya SOP-nya, prosedurnya. Jadi nggak hanya asal bikin proposal. Begitupun dalam berdoa. Jadi adabnya itu ya memuji dulu, terus kemudian bersalawat, baru diisi intinya, inti yang doa yang kita mau panjatkan. Lebih bagus lagi sebenarnya di tengah-tengah inti itu juga diselingi dengan salawat kepada Rasulullah. Kemudian di akhir juga kita tutup dengan salawat dan pujian lagi. Kemudian termasuk juga bagian dari adab yang berkaitan dengan konten doa yang dipanjatkan ini. Jadi kalau kita mau berdoa, dalam konten inti doa kita itu, kita diutamakan adalah mendoakan, pertama mendoakan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua mendoakan kedua orang tua kita. Baru kemudian kalau kita mau mendoakan orang lain, ataupun kaum muslimin pada umumnya kita doakan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita yang lain. Jadi begitu urutannya. Yang pertama untuk diri kita sendiri, kemudian kedua orang tua, baru kemudian untuk orang lain. Seperti itu. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Kenapa kita dianjurkan untuk mendahulukan diri kita sendiri, lalu kemudian kedua orang tua, baru setelahnya untuk orang lain saat kita berdoa? Karena itulah urutan yang biasa dilakukan oleh para nabi dan rasul ketika beliau sedang berdoa. Contohnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang disebutkan dalam Al-Quran, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Jadi beliau berdoa untuk dirinya sendiri, baru kemudian kedua orang tuanya, baru kemudian untuk seluruh kaum beriman. Begitupun doa Nabi Ibrahim alaihissalam juga disebutkan dalam Al-Quran, Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Jadi sama, intinya mendoakan diri sendiri, baru kedua orang tua, baru kemudian untuk
orang lain. Hal ini sesuai dengan riwayat yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Jadi Rasulullah SAW kalau sedang mengingat seseorang, beliau mendoakannya. Dan tentunya beliau memulai untuk dirinya sendiri. Seperti itulah hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Dari situ Al-Imam As-Suyuti menjelaskan dalam kitab Asy-Syama'il Asy-Syarifah, beliau mengatakan disunnahkan bagi orang yang sedang berdoa atau yang mau berdoa ayyabda'a bid-du'a'i li nafsihi qabla du'a'ihi li ghairihi. Jadi disunnahkan untuk memulai doa itu untuk dirinya sendiri sebelum mendoakan orang lain. Kenapa? Li'annahu aqrabu ilal ijabati, karena hal itu lebih berpeluang besar untuk diijabah. Wa akhlasu fil ittirar, dan tentunya lebih ikhlas dalam berdoa. Terus kemudian disebutkan wa ablagu fil iftiqar, dan lebih besar rasa butuhnya. Jadi lebih besar menunjukkan rasa butuhnya. Begitu juga disebutkan wadzalika sunnatul anbiya'i war rusul, dan itulah sunnahnya para nabi dan para rasul. Jadi memulai dengan doa untuk dirinya sendiri, lalu kemudian untuk orang lain. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma menyebutkan doa yang sering dipanjatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang berbunyi Allahumma ufirli wa liwalidayya wa li Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Jadi dalam doa Imam Ahmad, beliau selalu mendoakan gurunya yaitu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi juga meski demikian beliau tetap mendahulukan doa untuk dirinya sendiri, kemudian kedua orang tuanya, baru untuk gurunya yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari situ kita tahu bahwa mendahulukan diri kita dalam berdoa, lalu kemudian kedua orang tua, lalu kemudian untuk orang lain, itu bagian dari adab saat kita berdoa. Ikhwatil kiram rahimakumullah. Sebagai penutup, kita berdoa itu adalah sedang beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah putus asa dalam berdoa. Selagi kita doa sesuai dengan adab-adabnya, maka doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja waktunya yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan itu tidak penting, ya, bahwa doa kita itu semuanya diijabah oleh Allah selagi kita memenuhi adab dan syarat-syaratnya. Hanya saja konversinya tidak langsung. Ada yang memang ketika kita hidup di dunia langsung tunai, ada yang jadi simpanan kita kelak nanti di akhirat. Ya, jadi kita harus ingat juga sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Jadi beliau mengatakan, saya nggak khawatir bahwa doa saya nggak dikabulkan, tapi yang saya khawatirkan kalau saya sudah tidak diberikan hidayah lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah bisa berdoa, sudah diberikan hidayah untuk berdoa kepada Allah, itu sudah merupakan nikmat terbesar. Ya, mengenai diijabah ataupun tidak, itu insya Allah pasti diijabah. Hanya saja konversinya mungkin nggak tunai dalam waktu yang dekat. Tapi itu semua untuk kebaikan kita. Karena Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Demikian, sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.